Timnas Indonesia sedang bersiap menyambut 3 pemain keturunan yang proses naturalisasinya tengah dipercepat oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Ketiga pemain yang akan segera bergabung dalam skuad Garuda adalah Miss Hilgers, Eliano Reijenders, dan Mauro Zelstra. Kehadiran mereka diprediksi akan memperkuat Timnas Indonesia dalam berbagai turnamen mendatang, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada Sabtu, tanggal 9 September tahun 2024, ketiganya secara resmi memulai proses naturalisasi dengan berjabat tangan bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Proses ini menjadi sinyal positif untuk Timnas Indonesia, yang terus memperkuat diri dengan talenta-talenta terbaik. Miss Hilgers dan Eliano Reijenders menjadi dua nama yang lebih dulu masuk tahap persetujuan Presiden Joko Widodo. Pada Rabu lalu, proses ini telah selesai diteken oleh Presiden, dan kini tinggal menunggu pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, menargetkan proses naturalisasi ini bisa rampung pada Oktober tahun 2024, tepat sebelum Timnas Indonesia bertandang ke Bahrain dan China untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Miss Hilgers, yang saat ini membela Twente FC, diperkirakan akan menjadi salah satu pemain kunci di lini pertahanan Timnas Indonesia. Dengan harga pasar yang mencapai 121,67 miliar rupiah menurut Transfermarkt, Hilgers menjadi pemain termahal di skuad Garuda, mengungguli Tom Haye. Kehadiran Hilgers di barisan pertahanan akan memperkuat lini belakang yang sudah diisi oleh pemain-pemain seperti Jay Izes dan Rizky Ridho. Sebagai pemain dengan jam terbang tinggi di Eredivisie, Hilgers membawa pengalaman berharga yang sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Eliano Reijenders, adik kandung dari pemain AC Milan Tijani Reijenders, juga akan menambah kekuatan Timnas Indonesia di lini tengah. Pemain PEC Zwolle ini memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi, baik sebagai gelandang serang, sayap kanan, maupun sayap kiri. Sejak debutnya bersama tim senior PEC Zwolle pada musim 2020-2021, Eliano sudah tampil dalam 96 pertandingan, mencatatkan 5 gol dan 9 assist. Dengan fleksibilitas dan kemampuan teknis yang mumpuni, Eliano diharapkan dapat memberikan kreativitas baru dalam serangan Timnas Indonesia. Mauro Zelstra, pemain muda berusia 19 tahun yang kini memperkuat FC Volendam U21, adalah talenta lain yang akan menambah kedalaman skuad Timnas Indonesia. Meskipun masih dalam tahap awal kariernya, Mauro sudah menunjukkan potensi besar sebagai striker. Proses naturalisasinya juga sedang berlangsung, dengan PSSI memeriksa data-datanya. Kehadiran Mauro akan memberi opsi tambahan di lini depan Timnas Indonesia, yang sangat memerlukan penyegaran di sektor serangan. Profil 3 pemain naturalisasi. 1. Eliano Reijenders. Lahir pada tanggal 23 Oktober tahun 2000 di Tampere, Belanda, dan saat ini bermain untuk PEC Zwolle. Ibunya, Angelina Lekatompesi, berasal dari Maluku, Indonesia, sementara ayahnya, Martin Reijenders, adalah mantan pesepak bola PEC Zwolle. Bakat sepak bola mengalir dalam keluarga Reijenders, dengan kakaknya, Tijani, juga bersinar di Eropa. 2. Miss Hilgers. Lahir di Amersfoort, Belanda pada tanggal 13 Mei tahun 2001. Dia bermain untuk FC Twente dan memiliki darah Indonesia dari ibunya, Linda Tombeng, yang berasal dari Manado. Miss adalah pemain bertahan tangguh yang membawa pengalaman bermain di salah satu liga top Eropa, Eredivisie. 3. Mauro Zelstra. Lahir di Zaandam, Belanda, pada tanggal 9 November tahun 2004. Striker muda ini memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Meski masih berusia 19 tahun, Mauro sudah mulai menarik perhatian di FC Volendam U21 dan berpotensi menjadi salah satu penyerang masa depan Timnas Indonesia. Masuknya Hilgers, Reijenders, dan Zelstra bisa memberikan dimensi baru bagi Timnas Indonesia, baik dalam hal kekuatan fisik, teknik, maupun pengalaman bermain di liga-liga top Eropa. Apabila proses naturalisasi berjalan sesuai target, ketiga pemain ini bisa tampil memperkuat Timnas Indonesia pada laga internasional mendatang, termasuk menghadapi Bahrain dan China pada Oktober tahun 2024.